Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di kajian ini atas nikmat Allah, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Semoga di antara kita, saudara-saudara kita yang diuji kesehatannya, semoga segera dihilangkan sakit dan penyakitnya sehingga bisa bertakwa kepada Allah kembali. Jamaah rahimakumullah, kita memulai dengan satu mukadimah dahulu tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu. Rupanya dalam satu momentum yang namanya majelis ilmu ini ada keutamaannya tatkala kita mendatanginya. Bukan majelisnya yang didatangkan, tapi mendatanginya. Mengapa? Karena ilmu itu telah ditunjuk oleh Allah, ditetapkan yang ada di suatu tempat. Ilmu itu ditetapkan oleh Allah ada di suatu tempat, dan itu kita harus datangi. Dan mendatanginya itu perlu modal. Modalnya apa? Ya waktu, tenaga, dan juga biaya, ya akomodasi dan lain-lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam bersama muridnya, yaitu Yusha bin Nun. Panjenengan saya yakin sering membacanya ini di surat Al-Kahfi, surat Al-Kahf. Di surat Al-Kahf itu disebutkan tatkala mereka ini sudah sampai di suatu titik di mana pertemuan dua lautan itu maka Nabi Musa bertanya kepada muridnya, datangkan bekal kita, kan bawa ikan itu ceritanya, yang hidup untuk dimakan di tempat pertemuan dengan Nabi Khodir di situ. Jadi Nabi Khodir itu adalah hamba Allah yang diberi ilmu, dan Nabi Musa itu diminta untuk mendatanginya. Bayangkan untuk datang di sana ada hamba Allah yang memiliki ilmu, kamu datang ke sana, belajar ke sana. Jadi Nabi Musa itu disuruh datang. Nah, rupanya setelah datang beliau mengeluarkan waktu, mengeluarkan biaya untuk apa? Ya, untuk itu pengorbanan. Maka dari itu tatkala kita melakukan hal tersebut itu sudah sepantasnya ada kan ya, mendatangi itu ya perlu tenaga, perlu biaya dan lain-lain, baik sarana. Maka jangan berkecil hati, insya Allah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam pembahasan kita ini, dalam kita mendatangi majelis ilmu, ada yang keutamaannya tatkala berada di masjid atau di rumah Allah, entah itu musola, langgar, surau, lintune, ya masjid atau apalah itu, ya. Itu disebutkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghoda ilal masjid, man barang siapa, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dimanapun dia berada, berangkat menuju ila ke masjid. Sudah jelas kata-katanya di sini muncul masjid. La yuridu illa ayyata'allama khairan, yang dia inginkan atau niatnya itu tidak ada yang lain melainkan dia itu untuk apa? An yata'allama khairan, untuk belajar kebaikan. Atau yu'allimahu, atau dia datang ke sana itu untuk mengajarkan kebaikan. Jadi yang mengajarkan kebaikan itu adalah
orang yang berada di depan. Saya ngomong ini kebetulan yang ngomong saya. Jadi perbedaannya orang yang di depan dengan yang mendengarkan itu adalah yang di depan itu tahu lebih dulu, ngoten nggih. Tahu lebih dulu. Tapi tatkala sudah disampaikan akhirnya sama-sama tahu toh. Saat itulah letaknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ngoten nggih. Bedanya di situ saja. Kalau sudah tahu sama-sama tahu kan berarti ya sudah tahu gitu loh, tinggal mau melaksanakan atau enggak gitu aja, ngoten nggih. Seperti perbedaannya di situ saja. Allah menakdirkan dia mendapatkan lebih dulu seperti itu sehingga dia sampaikan. Nah, kalau dia mau belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, karena lahu adalah dia itu ajri mendapatkan ujrah atau balasan atau pahalanya itu setara dengan haji, yaitu haji taman yang sempurna dari apa? Hajatuhu, dari hajinya. Haji itu puncaknya rukun apa? Islam. Di situ semua amalan ada di situ, pahalanya luar biasa. Sampai dikatakan Allah tuh tidak ada pahala yang pantas apa melainkan apa? Surga. Ngoten nggih. Pahalanya banyak haji niku. Dan haji itu tatkala orang mengamalkannya itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna dalam melaksanakannya. Barangkali ada yang kelupaan, keliru dan lain-lain, ngoten nggih. Ini ada orang yang mengamalkan haji sempurna, pahalanya itu lengkap, ngoten nggih. Itu akan didapatkan atau akan diberikan oleh Allah dalam catatan amal kebaikan seseorang yang mau datang ilal masjid untuk apa? Ayat ta'allama khairan atau au yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan. Jadi lek ngaji nggih ten masjid niku semangatlah. Bersemangatlah apapun apa pengorbanannya, karena apa? Yang diberikan oleh Allah balasannya sebagian dari selain niku nggih min turukil jannah, dari jalan menuju surga itu dia diberi pahala yang sangat besar untuk sekali datangnya saja. Nah, panjenengan haji niku bisa seta umur hidup 2 kali bisa? Belum tentu nggih. Nah, ini dapat pahalanya loh, bukan hajinya, tapi pahala hajinya itu bisa didapatkan berkali-kali dengan niatan untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Maka dari itu tatkala panjenengan ngaji di masjid atau musala seperti ini, perlu kita ketahui walaupun kita datang hanya bawa pakaian saja, pulang mungkin bawa jajan, tapi sebenarnya pahala kita itu sudah ada di belakang kita itu luar biasa besar. Kira-kira menarik atau tidak gitu? Menarik sekali ngoten nggih. Tapi syaratnya tadi datang untuk apa? Niatnya ini untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Karena ada orang yang datang ke masjid itu niatnya ndak begini. Dia ingin menggandakan sendalnya, ada ngoten nggih. Berangkat ke masjid ngono sandale sepasang mulih 2 pasang, ya, seperti itu. Ada yang timbang ning omah sepi tak golek kanca ning pengajian ngoten nggih. Itu salah niat ngoten nggih. Dia ndak akan dapat ini. Dia akan dapat sesuai niatnya, dapat teman ngoten nggih, atau dan lain-lain ngoten. Maka dari itu perlu diluruskan karena akan rugi sekali, orang akan kehilangan pahala haji yang sempurna karena apa? Salah nih niat ngoten ya. Ini luruskan niat saja ngoten. Nanti apa yang kita inginkan insyaallah akan dipenuhi oleh Allah di waktu-waktu yang akan datang. Teman akan otomatis dapat. Enggak usah nyari teman di pengajian, otomatis dapat ngoten nggih, seperti itu dan lain-lain. Jodoh ya bisa, pekerjaan ya bisa, ngoten nggih. Seperti itu. Begitu pula dalam riwayat yang lain, ya, Imam Bukhari melalui jalan sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan kalau orang senantiasa ingin datang ke masjid terus untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, dikatakan sab'atun, ada berapa? 7 golongan yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh siapa? Oleh Allah fi dhillihi, di dalam naungannya. Kapan? Tatkala yauma, ada hari, la, tidak ada dhilla, perlindungan atau naungan, illa, melainkan dhilluhu, kecuali naungannya. Nanti ada hari tatkala setelah dibangkitkan di mahsyar sana itu orang itu tidak akan mendapatkan naungan. Hanya ada 7 yang dinaungi oleh Allah. Orang akan tenggelam dengan apa? Keringatnya, kan ngaten nggih? Ada. Pernah dengar hadisnya nggih? Itu belum ada loh rekor dunia sampai sekarang orang tenggelam karena apa? Keringatnya niku.
Sampun enten. Dereng enten to. Nanti akan terpecahkan itu dan banyak yang memecahkan rekor itu ngoten nggih. Semoga bukan kita, ngoten nggih. Kita adalah orang yang tidak memecahkan rekor itu. Kita adalah orang yang akan dinaungi. Itu rekor yang tidak bener niku nggih. Apa? Di antara 7 selain al-imamu adilun itu warojulun seorang laki-laki, karena laki-laki ini subjeknya ini mewakili yang lainnya, qalbuhu yang hatinya mu'allakun yang bergantung atau terpaut fi kepada al masjid, kepada masjid. Oke, rindu kepada masjid. Kalau aku rono aku masjid nang ndi, lek salate nang ndi, kalau pas enek seminar nang ndi, ada rapat di mana, nanti masjidnya di mana ya, ngajinya di mana ya. Besok kan rapatnya jam 7 pagi sampai jam 4 sore, ntar malam nanti ngajinya di mana. Itu bagian dari apa? Ya ini orang yang akan mendapatkan naungan. Jadi kalau kita ini senantiasa seperti itu, insya Allah kalau kita datang ke masjid akan banyak keutamaannya, dan semoga kita tergolong dari ya orang-orang yang mendapatkan kebaikan ini. Itu jamaah rahimakumullah. Mari kita bersemangat dan meluruskan niat. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kita mengulangi sedikit tentang sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Rupanya ada sholat rawatib yang itu dilakukan sebelum maghrib dan itu jumlahnya 2 rakaat. Walaupun secara hukum ditinjau dari segi hukum dihukumi oleh para ulama rawatib ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Tapi apakah lantas dengan tidak ditekankan itu kita tidak bersemangat untuk mengerjakannya? Nah, ini perlu kita lihat. Di dalam riwayat Bukhari ini kita mengulang kembali jamaah rahimakumullah, dan mungkin bagi yang belum dengarkan ini bisa mendapatkan tambahan ilmu untuk kita jadikan lanjutan dalam bahasan ini. Nomor hadis 1183 datang dari siapa? Al-Muzani, dari Al-Muzani, ya Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallu qoblal maghrib. Rasulullah mengatakan, salatlah kamu sebelum maghrib. Jelas nggih kata-katanya. Salatlah sebelum maghrib. Yang pertama, beliau mengatakan satu kalimat, sallu qoblal maghrib. Terus beliau mengatakan yang kedua kalinya, sallu qoblal maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau mengulangi yang ketiga, tsumma qala fis tsalitsah. Tatkala kalimat yang ketiganya beliau juga sama mengulangi, sallu qoblal maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib, liman syaa, kepada siapa saja yang mau. Pertanyaannya mau atau enggak, kesempatan ada, kesempatan bisa diupayakan, tapi mau atau tidak kembali. Kemudian Rasulullah mengatakan karohiyat. Rasulullah tuh sebenarnya ada kekhawatiran an yatakhidaha, bahwasanya orang-orang itu akan mengambil atau menganggapnya, yaitu siapa itu, annas, manusia itu, orang-orang itu, sunnah sebagai sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau ada kekhawatiran, memang mengatakan salatlah sebelum maghrib, salat sebelum maghrib sebelum bagi siapa yang mau. Cuman beliau ada kekhawatiran ini jangan dianggap yang sunnah tidak boleh ditinggalkan ya. Tidak apa-apa kamu tidak mengerjakan, tapi ini lebih baik kalian kerjakan walaupun tidak disebutkan pahalanya. Mungkin kalau disebutkan pahalanya Rasulullah malah lebih khawatir lagi, orang malah menganggapnya ini sebagai sunnah muakkadah. Khawatirnya malah orang malah semakin repot suwibuk untuk mengerjakan sholat ini, sehingga malah menjadi beban, sehingga tidak disampaikan oleh Rasulullah fadilahnya apa. Tapi beliau menganjurkan, berarti ada titik poin pentingnya di sini. Nah, apa yang akan kita dapat? Ya nanti saja kita lihat tatkala kita berjumpa dengan Allah, dibukakan catatan amal kebaikan kita. Apa yang kita dapat dari sholat qobliyah maghrib. Dari sini bisa difahami, ada penekanan, tapi Rasulullah ada kekhawatiran kalau orang itu nanti malah menjadikan ini sebagai sunnah. Tapi lebih baik selama ada waktu dan kita mampu, ya jadikanlah kita orang yang mau mengerjakan, diusahakan.
Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam riwayatnya Ibni Hibban, Imam Ibnu Hibban dikatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi itu sesungguhnya beliau itu mengerjakan salat qablal maghrib. Jadi tadi bil qaul dengan perkataan. Rasulullah mengajarkan lewat perkataan yang pertama, hadis Bukhari 1183 tadi. Tapi di Ibnu Hibban ini terekam beliau dengan amal, dengan perbuatan. Sehingga telah lengkaplah salat qobliyah maghrib itu benar-benar ada dan secara syariat itu memang masuk dalam tuntunan. Jadi Rasulullah pun mengerjakan dan banyaknya rakaatnya disebutkan di sini rakaataini, yaitu berapa? 2 rakaat. Sudah, kalau ada contohnya dari Nabi, perkataannya juga ada, terutama niki nggih 2 rakaatnya niki jangan dikurangi yang pertama. Mepet repot tak sak rakaatnya ngoten, jangan. Atau mungkin waktunya masih longgar panjangan gandakan. Ya jangan ngoten nggih. Cukup 2 itu, terus sisa waktunya digunakan untuk apa? Untuk berdoa saja. Karena apa? Antara adzan dan iqamat itu adalah salah satu waktu di mana makbul atau diterima doanya. Udah, semuanya dilakukan, sholatnya dapat, berdoanya dapat. 2 rakaat, sehingga kita dapat penjelasan lebih lengkap dari sini. Kemudian jamaah rahimakumullah, wali Muslim dan di dalam riwayat Muslim nomor hadis 836 diketengahkan dari Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sahabat Anas berkata, kunna nusolli rakaataini, kami para sahabat itu pernah mengerjakan sholat rakaataini 2 rakaat ba'da setelah ghurubis syams, setelah matahari itu terbenam. Jadi tepatnya adalah setelah waktu maghrib masuk. Jadi ini satu petunjuk yang pertama untuk mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Kembali ke pedoman yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu, harus masuk waktunya dulu. Harus masuk waktunya dulu. Jadi kapan pengerjaan sholat rawatib qobliyah? Kapan waktunya? Masih ingat? Adalah setelah azan sholat itu dikumandangkan sampai iqomah. Kan Rasulullah mengatakan, idza uqimatis sholat, jika iqomahnya sholat itu ditegakkan, la sholata, tidak ada sholat ilal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Maka saat itu tatkala ada seseorang yang sholat sunnah, misalkan masih baru mulai atau 1 rakaat, itu disyariatkan oleh para ulama, tinggalkan saja. Sudah 1 rakaat langsung dibatalkan, gabung dengan apa? Sholat fardunya. Kalau tinggal dikit tahiyat, ya biar selesaikan, kemudian beliau ikut. Itu tidak ada sholat lain, melainkan saat itu yang boleh dikerjakan adalah sholat wajibnya. Maka kalau mau mengerjakan sholat qobliyah itu setelah masuk waktunya sampai ada iqomat, seperti itu. Nah, dalam konteks bahasan kita saat ini yang tampil di sini adalah untuk sholat qobliyah maghrib itu ini ba'da ghuruqis syams, setelah apa? Matahari terbenam, ba'da ghurubis syams. Fakana sallallahu alaihi wasallam yarona, adalah Nabi itu, beliau itu melihat kami, tahu kami itu pada buru-buru mengerjakan sholat setelah apa? Matahari terbenam tadi, setelah muadzin mengumandangkan adzan selesai, terus kami sholat. Falam ya'murna, beliau itu tidak memerintahkan kami, walam yanhana, dan tidak pula apa? Melarang kami. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan, ayo sholat, tidak gitu, tidak mewajibkan untuk sholat. Sehingga tatkala ada sahabat yang sholat, Rasulullah pun tidak memerintahkan yang tidak mengerjakan sholat. Yang tidak sholat ya tidak diperintahkan, yang sholat ya tidak dilarang. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kembali kepada perkataan beliau tadi,
Shollu qoblal maghrib liman sya. Siapa yang mau silakan salat qobliyah maghrib selagi ada waktu. Sehingga itu bukan perintah mutlak tapi hanya sebagai anjuran. Kalau Nabi menganjurkan itu kira-kira ada kebaikan atau tidak? Sampai mengatakan 3 kali, itu kira-kira ada kebaikan atau tidak? Ada. Dan sholat maghrib itu adzan iqomahnya itu walaupun kalau dihitung waktunya itu ya sama panjangnya dengan antara adzan dan iqomat waktu sholat yang lain, tapi pada prakteknya itu waktunya itu seakan-akan cuma sedikit. Karena apa? Ya karena aktivitas kita ini loh. Menjelang maghrib itu banyak aktivitas yang menjadikan kita ini datang ke masjid itu ada gangguan, entah keterlambatan dan lain-lain, sehingga untuk mengerjakan qobliyah maghrib itu tidak semudah yang direncanakan, seperti itu. Dibuktikan di dalam hadis ini, dalam riwayat Sahih Bukhari nomor hadis 473, disebutkan dari Anasin ibni Malik, sahabat Anas, dia berkata, laqad ra'aitu, aku pernah, bener loh, saya tuh bener-bener melihat apa? Kibaro ashabil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat pahlawan perang yang sudah hebat-hebat itu, yabtadhiruna sawariya indal maghrib, beliau itu berlomba-lomba untuk apa? Datang kepada tiang masjid indal maghrib, di saat apa? Adzan maghrib. Jadi begitu adzan dikumandangkan, adzan maghrib ini kan ada waktunya, muadzin menyebutkan beberapa kalimat adzan, itu lafaz adzan. Itu di tengah-tengah itu para sahabat itu sudah memposisikan diri. Kemana? Ya mendekati tiang masjid, gunanya untuk jadikan sutroh, seperti itu. Mungkin bahasa kita oleh ibu-ibu gendang gelar saja dah, ora bagian nggon kan, beber. Nah, kalau ndak gitu kangelan, seperti itu ya, beber. Tujuannya apa? Nanti setelah adzan selesai berdoa ba'da adzan itu dengan 4 doa itu langsung segera mengerjakan apa? Sholat 2 rakaat. Itu siapa yang mengerjakan? Para sahabat senior. Lah kita dibanding dengan mereka ini bagaimana? Mulia mereka tuh. Mereka saja begitu. Nah, sedangkan kita bagaimana? Ya malah seharusnya lebih semangat lagi kan, mereka saja berlomba, lomba niku. Lomba niku kelemar-kelemar, kelular-kelulur napa terus pundi? Balapan, selak rak bagian, seperti itu. Jadi mereka seperti itu. Ya mungkin ini konteksnya beda waktu. Dulu mereka kesibukannya tidak seperti kita saat ini, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan ini. Nah, kita ya ada tantangannya itu. Tapi dengan melihat gini ya, mari kita usahakan selama kita ada waktu saat itu, longgar segera, bukan kayak ten ngajengi masjid ngomong kancaku ndi urung teko, HP ini dideloki beh iki kok sik centang siji piye lho. Sudah, itu ditinggal saja, langsung saja nyari tempat berlomba-lomba, sing carry ben carry, seperti itu. Salah dewi, seperti itu. Nah, di dalam riwayat Bukhari 1112 disebutkan di sini Abdullah Al-Yazani, dia berkata, Qala, berkatalah si ini, periwayat hadis ini, itu aku bertemu Uqbah bin Amir Al-Juhaini. Aku bertemu Uqbah bin Amir Al-Juhaini. Fakultu, aku pun berkata kepadanya, hei Uqbah Al-Juhaini, ala ujibuka min Abi Tamim. Kamu tahu ndak si Abu Tamim itu loh? Apakah kamu ndak merasa takjub, ajib, heran apa dari perbuatannya Abu Tamim? Abu Tamim perbuatannya itu orang gare awakmu penasaran tau gitu loh. Ndak gumun sampean gitu. Apa? Yarka'u, dia tuh ruku, artinya sholat. Rakaat ini sebanyak 2 rakaat loh.
Qabla setelah apa? Sholatil maghrib. Qabla niku napa? Sebelum nggih. Nah, jadi ini si Abu Tamim ini tatkala setelah adzan itu dia segera sholat 2 rakaat dan itu terekam terus menerus oleh periwayat hadis ini, sehingga ini dia bertanya kepada Uqbah Al-Zuhaini tadi, Abu Tamim tuh perbuatannya kayak gitu apa ndak gumun tuh sampean? Wong liyane santai-santai tengok-tengok ning ngarep terus jagongan sih goleki kancane sing keri ngoten nggih. Terus lintune ngoten dadak garuk-garuk napa piye dos pundi ngoten. Ini ada orang ini langsung buru-buru si Abu Tamim sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Apa jawaban Uqbah Al-Zuhaini? Qala berkatalah Uqbah setelah ditanya tadi, kok kamu merasa takjub? Inna sesungguhnya kami itu naf'aluhu mengerjakan itu dulu kapan ala saat Rasulullah itu masih ada. Tatkala kami berada di zaman tatkala Rasulullah masih hidup tuh, kami ya seperti Abu Tamim tadi loh, ya sholat sebelum maghrib, ndonge kateket rebutan nggon golek ning cedeke tiang masjid seperti itu. Loh kamu kok malah aneh ngelihat orang sholat qobliyah maghrib. Sekarang panjangan terus budi ningali ten masjid niku badha adzan niku ketinggalan terus budi santai ngoten nggih, lintune sing gojekan lari-lari sik pedan ten napa latare masjid ngoten nggih, sing lintune nggih dadak ana umek napa duka ngoten nggih, anu update gosip seperti itu. Loh ini nih sudah ndak seperti zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu tuh buru-buru sampai Rasulullah ya sing sholat ya monggo, sing ra sholat ya monggo, tapi itu banyak jumlahnya dan itu didominasi oleh sahabat-sahabat yang senior, bayangkan ngoten nggih. Nah, maka mereka Uqbah ini mengatakan, "Loh kami dulu melakukannya." Ngoten nggih. Qultu kemudian aku berkata, "Fama yamna'uka al-an saat ini sekarang apa yang menghalangi kamu mengerjakan?" Tetapi saya tidak lihat kamu loh Uqbah sekarang sering sholat seperti yang kamu katakan tatkala kamu masih hidup tatkala kamu berada di zaman Rasulullah masih hidup. Lah saiki kok ndak kaya ngono ngoten nggih. Apa jawabnya Uqbah? Ini seperti kita saat ini. Qala asyghulu. Asyghul. Repot, Kang. Seperti itu. Wah, repot. Aku wis konggon kok kene dengi adane wis ket mang kurang 5 menit 2 menit ngoten nggih. Yang terjadi bagaimana? Kalau kira-kira kurang 2 menit atau 1 menit panjenengan badhe adzan terus pundi? Badhe salat terus pundi? Itu guraki to. Ra iso kurang sak menit salat ngrepoti liyane kadang mulai kan ngaten nggih. Lha seperti itu ya memang gitu kenyataannya. Nah, karena kesibukannya salah satu yang menjadikan orang itu sulit mengerjakan apa? Salat qobliyah maghrib. Pasalnya Rasulullah sudah menganjurkan. Sahabat yang senior-senior pun juga berusaha seperti itu. Maka dari itu kalau kita saat ini mampu bisa ada kesempatan jadi dikerjakan, akan ada kebaikan. Mengapa Rasulullah mengatakan sampai tiga kali. Terus rekaman bukti lagi jamaah rahimakumullah tentang perbuatan para sahabat yang ini seakan-akan tidak seperti kesimpulan hukum mengenai sholat sunnah rawatib qobliyah maghrib yang digolongkan ghairu muakkad, tidak ditekankan. Tapi kenyataannya para sahabat kayak gitu tadi loh. Pokoknya tidak sibuk mereka mengerjakan, rebutan ngoten nggih seperti itu. Dan ini jamaah rahimakumullah bagi panjenengan yang jaraknya jauh dengan masjid ngoten nggih, kerjakan di rumah. Adzan langsung selesai adzan kerjakan, saya itu berangkat ke masjid. Jaga nilai napa? Lalu lintas padet. Ini usum proyek nih kan jangan pun kaosaken to. Badhe mriki ruwe pote ngaten nggih. Nah, kerjakan dulu berangkat ke sini seperti itu atau yang sebagainya. Intinya di jalan tuh kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Wis budal adek macet, mungkin maaf ada kecelakaan apa sehingga jalan itu tidak bisa lancar. Mungkin bani gembus nopo maaf rantai ini pedot nopo itulah mogok dan lain-lain ngoten nggih ya gitu. Nah, usahakan dikerjakan dulu di rumah, setelah itu berangkat ke masjid dan berdoa ya Allah lancarkanlah perjalanan sehingga bisa datang ke masjid ya masih nutut untuk sholat fardunya. Di riwayat Muslim nomor hadis 1383
diriwayatkan oleh sahabat lagi yang sama. Bayangkan nih, Anas bin Malik ini meriwayatkan tentang qobliyah maghrib, baik di Bukhari, Muslim ini tadi. Kala dia berkata, apa katanya? Beliau ini merekam. Bersyukur kita mendapatkan sahabat Anas bin Malik yang merekam kejadian sholat qobliyah maghrib di masa sahabat di zaman Rasulullah masih hidup. Apa cerita beliau? Dan mari kita usahakan ini untuk digalakkan. Bukan galak ngedenteni loh, artinya galak ya diusahakan. Kunna kami Anas bin Malik dan lain-lain sahabat bil Madinati di Madinah, kami di Madinah dulu ngoten nggih. Fa idza adzana, tatkala datang waktu muadzin apa adzana adzan. Siapa ini? Al muadzin. Untuk adzan apa? Fokusnya jelas. Li sholatil maghribi, untuk sholat maghrib. Kami dulu lek di Madinah di masjidnya Nabi ngoten nggih. Lek muadzin niku pas adzan sholat maghrib. Nah niki jelas niki nggih. Bukan untuk sholat yang lain. Apa yang beliau riwayatkan di Masjid Nabawi pada saat itu. Para sahabat ini ibtadarus sawaria, kepada tiang-tiang masjid itu ditempel, didekati. Beliau radhiyallahu anhum ini datang ke tiang masjid. Pas adzan langsung datang ke tiang masjid untuk cari sutroh. Fayarka'una, mereka rukuk, berarti mengerjakan apa? Sholat. Kata ganti sholat itu rukuk. Di surat Al-Baqarah kan ada yarka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Berapa? Rok'ataini. Mereka pada mengerjakan sholat 2 rakaat sana, sholat 2 rakaat seperti itu. Mendekati tiang masjid mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini 2 rakaat di tiang masjid. Kalau kita tidak ada tiang, ya sudah jangan cari tiang, pokoknya cari tempat. Terus jangan jadi sobat orang yang tiangnya berarti kasih sholat qobliyah maghrib kan gitu nggih. Ya jangan gitu. Ini bukan urusan tiang fokusnya. Sholat qobliyah maghrib tatkala muadzin sudah selesai memandangkan adzan. Tatkala adzan cari tempat selak rake bagian. Hatta sampai inna, sesungguhnya kalau ada rojula, ada seorang laki-laki al-ghoriba, yang asing, pendatang atau orang yang tidak pernah sholat di masjid itu Masjid Nabawi itu ya maksudnya. Lek wong ra tau sholat di Masjid Nabawi ya dik dolan rene mampir sholat ngono, wong asing. La yadkhulul masjid, yang dia itu masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan sholat maghrib untuk itu, baik dia musafir, itu fayahsinu annas sholata, mereka itu akan menyangka anna, bahwasanya sesungguhnya as-sholata, sholat apa? Maghrib itu kode telah suliyat, telah selesai sholat atau telah ditunaikan. Jadi mereka merasa begitu masuk, kok udah sholat kabeh, berarti wis komat iki gitu loh. Bukan bar, taksih sholat maghrib. Begitu datang untuk loh kok wong kabeh padha sholat iki nguwate kabeh full ngoten nggih. Full artinya mirip seperti orang mau mengerjakan sholat fardunya. Jadi softnya itu penuh, yo rapat pet-petan ngoten nggih, karena cari tempat ngoten nggih. Sehingga kalau orang datang, loh kok wis padha nata soft kabeh nguwate kabeh padha sholat, seakan-akan gitu, walaupun mungkin gerakannya tidak sama. Tapi karena mereka memulainya dalam waktu yang sama, setelah iqomat selesai, adzan selesai, doa selesai, kan semua sholat. Mungkin dalam bacaan rakaat pertama itu kan orang-orang seakan-akan sedang berdiri semua ngoten nggih, belum rukuk. Iki wis maghrib wis dimulai, ini kira-kira begitu. Itu kan menunjukkan apa? Saking banyaknya penuh empet-empetan, buru-buru mengerjakan itu.
Dasarnya apa? Min dari kathroti, banyaknya man yang melakukan itu yusolihima, ya sholat itu tadi. Karena dilihat saking banyaknya nih orang yang melakukannya. Saat ini saking nopo ini ngalitan masjid-masjid, saking sedikitnya yang mengerjakan sehingga nopo, walah saya tasadan to iki mau ngaten nggih. Saya tasadan gue siji loro telu yang salat berarti sik rong komat iki mau kan gitu nggih. Lah dulu ndak. Wis komat to iki mau, aku kene telat lah gitu loh. Padahal ya baru saja berapa detik adzan selesai ngoten nggih. Sekarang kan berbeda. Nah, ini jomplang ngoten nggih, ndak sama. Jadi kalau kita dengan generasi dulu tuh yang dikatakan ndak sebagus dulu tuh ya nyata ngoten nggih. Dari sini saja belum sholat fardunya loh nggih. Sholat sunnahnya saja yang qobliyah maghrib yang hanya sedikit karena banyak orang sibuk itu sudah ndak sebanding ngoten nggih. Kira-kira kalau mau digalakkan ngoten nggih luar biasa ngoten nggih. Bikin branding ngono lho, qobliyah maghrib sampai ini. Nah, seperti itu ya, itu enggak apa-apa. Artinya apa? Qobliyah maghrib itu walaupun secara hukum fikihnya itu digolongkan ghairu muakkad, tidak ditekankan. Tapi para sahabat bagaimana? Kayak gini. Tapi kalau sholat sampai mengatakan, tapi anu loh ya, hati-hati loh ya, jangan sampai didadekne sunah loh ya, engko ora sholat getun gitu loh. Maksudnya kudu sholat ini sunnah ngoten nggih. Liman syaa seperti itu. Nah, mau seperti sahabat, ittiba sahabat ya kayak gini. Ngoten nggih. Jadi lek magrib niku lek ten masjid itu kedai niku nggih. Lek nggih ibu-ibu niku sajate pun penuh sak tiangi, tiang bukan tiang orangnya ngoten nggih seperti itu. Salat di situ nggih, bapak-bapak juga gitu ngoten nggih. Nah, itu luar biasa nggih. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kira-kira salat qobliyah maghrib itu ada dan kira-kira napa sangat ditekankan atau tidak di zaman Rasul? Tekankan sekali. Baik, jadi tidak usah bingung ini ghairu muakkad, pokoknya ya gini, sahabat Nabi ngerjakannya gini ya sudah. Karena Nabi mengatakan sholat qobliyah maghrib, sholat qobliyah maghrib, sholat qobliyah maghrib liman syaa, itu sudah 3 kali terus dihimbau kan, berarti pasti ada kebaikan. Misal di masjid sholat qobliyah maghrib nanti berhadiah umroh, saya yakin mas rendah eneng gon longgar nanti ndak ada. Kalau dikabarkan apa hadiahnya balasannya. Kalau ndak dikabarkan ya tadi siapa yang mau saja sudah. Kalau tahu, seandainya kamu tahu kan Nabi sering mengatakan gitu nggih. Seandainya mereka tahu kayak gitu sudah. Tapi kalau mau diceritakan ya ini nanti orang malah jadi ini wajib apa sunnah yang ditekankan nanti malah memberatkan. Kenyataannya di zaman sekarang pun orang berat untuk mengerjakan karena kesempatannya memang ya ini godaannya banyak karena kesibukan. Zaman sahabat setelah sepeninggalnya Nabi saja godaan itu sudah ada, kesibukan. Kalau sekarang kita bagaimana? Ya, sibuk banget, malah lebih sibuk dari mereka. Maka ya ini sering luput sehingga ada yang sampai heran, qobliyah maghrib ku eneng toh salatnya kan gitu nggih. Enengnya yo ba'da maghrib loh, ayel-ayelan sampean ngoten nggih. Lah ini Bukhari Muslim gini ngoten nggih. Baik, kira-kira itu cukup untuk qobliyah maghrib. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanya barangkali. Sudah selesai hadisnya niki. Tidak ada? Ya, napa-napa? Oke, ini ada pertanyaan. Misalkan orang datang niatnya setelah adzan maghrib, niatnya usolinya itu dia sudah niat tahiyatul masjid ngoten ya. Nah, apakah dengan begitu dia itu berdiri lagi untuk sholat qobliyah masjid qobliyah masjid qobliyah maghrib ngoten nggih. Ya yang saya tahu iya. Karena niatnya dia tidak meliputkan apa? Qobliyah maghrib saat itu. Jadi sebaiknya dibalik. Karena sudah tahu hadisnya ini nggih, bahwa qobliyah maghrib itu ada dan para sahabat itu mengutamakan kalau sebelum maghrib sholat maghribnya ba'da adzan niku. Panjenengan sholatnya 2 rakaat itu niatnya qobliyah maghrib sudah. Itu akhirnya mencukupi sholat tahiyatul masjid.
ngoten. Jadi niatnya atau usulinya diganti, yaitu sholat qobliyah maghrib 2 rakaat. Nah, begitu panjangan selesai, qobliyah maghribnya dapat, tahiyatul masjidnya dapat. Oke, seperti itu. Sampun nggih. Nah, baik, untuk mencukupi tentang sholat rawatibnya yang untuk pada malam hari ini, hadisnya ini cuma satu, kita sampaikan sekarang saja. Untuk kelebihan-kelebihan yang lain terkait nanti insya Allah pokok bahasan yang kedepannya sholat yang jadi persoalan itu nggih. Sholat sholat rawatibnya sholat Jumat. Terus model pelaksanaan sholat rawatib zuhur, qobliyah, ba'diyah yang saya sebutkan 3 contoh yang dulu belum sempat kita bahas. Terus kemudian sholat ba'da asar, itu ada hadisnya, itu harus kita bahas nanti pokok bahasan tentang rawatib. Tapi untuk melengkapi yang ghairu muakkad itu adalah ada sholat 2 rakaat sebelum isya. Ini dihukumi ghairu muakkad, sholat rawatib qobliyah isya. Memang tidak disebutkan secara spesifik. Yang saya ketahui, setahu saya itu, saya belum pernah baca hadis yang menyebutkan sholat qobliyah isya. Seperti qobliyah maghrib tadi, Rasul mengatakan sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib. Nah, itu jelas peruntukannya ke sana. Tapi kalau yang qobliyah isya itu saya belum menemukan yang spesifik begitu. Hanya saja pembahasan ini telah sampai di ulama-ulama fikih, dan mereka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan qobliyah isya itu tidak ada. Ada yang mengatakan sebelum isya itu bukan sholat qobliyah isya, tapi ada sholat yang namanya sholat baina kuli adzanain, sholat antara 2 adzan. Ada yang menamakan gitu, nomenklaturnya gitu, memang sholat antara adzan dan iqomat disebut gitu. Nah, apapun itu, kita ambil satu hadis yang dijadikan pedoman dalam membahas sholat sunnah rawatib qobliyah isya yang jumlahnya 2 rakaat. Hadisnya itu berbunyi umum, bisa berlaku di semua waktu sholat wajib yang 5 itu. Ada di dalam riwayat Bukhari nomor hadis 591 dari Abdullah bin Mughafal. Qala, dia berkata, apa perkataan Abdullah bin Mughafal? Qala, bersabdalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mughafal cerita, Nabi pernah bersabda, apa? Baina, di antara kulli, setiap adzanain, 2 panggilan. Apa? Sholat. Itu ada sholat. Jadi Rasulullah pernah mengatakan dalam satu kesempatan, direkam oleh Abdullah bin Mughafal, beliau berkata dalam kalimat pertama, baina kuli adzanain sholat, antara 2 adzan atau adzan iqamat itu ada sholat, yaitu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata di kalimat yang keduanya, baina kuli adzanain sholat. Di antara adzan dan iqamah itu ada sholat loh. Ini yang saya sampaikan Pak Wito kemarin, pertanyaan panjenengan nggih. Nah, ini hadisnya, dan ini dipakai untuk mengetengahkan sholat rawatib qobliyah isya. Walaupun tidak spesifik, tapi ulama mengatakan ya ada. Kenapa? Ya setelah hadis ini akan kita dapati. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tsalitsah, di kalimat yang ketiganya, baina kuli adzanain sholat liman sya'a, bagi yang mau. Kalau maghrib tadi, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib liman sya'a. Nah, ini yang beda yang saya sampaikan di pekan yang lalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata juga dengan hampir sama 3 kali kalimat yang belakangnya ditutup
bagi yang mau, berarti ini tidak wajib, tidak ditekankan, ya yang mau saja. Bahwasannya apa? Kalau sudah adzan muadzin, terus nanti kan ada waktu, kemudian setelah itu ada iqamah. Di situ tuh ada waktu untuk sholat sunnah. Kenyataannya sholat qobliyah dari sholat fardu itu selain isya ini, selain isya yang kita bahas ini, itu terekam ada, kan qoblal subuh ada malah muakkadah, qoblal zuhur ada malah 4 rakaat, dua-dua. Qoblal asar kemarin hadisnya seperti itu, ada pahalanya luar biasa. Qoblal maghrib disebutkan spesifik tadi. Nah, sehingga untuk qoblal isya para ulama itu mengambil hadis itu dari keumuman hadis ini. Baina kuli adzanain sholat, di antara dua adzan itu ada waktu untuk sholat sunnah bagi yang mau. Nah, sehingga bagi orang yang berpemahaman sholat qobliyah isya itu ada, ya ini dasarnya dengan keumuman hadis ini. Walaupun tidak tersebut qoblal isya, solu qoblal isya tidak gitu, tapi dengan hadis ini masuk. Dan ini pun juga keumuman hadis ini bagi yang mau mengerjakan sholat sunnah apapun itu di antara adzan dan iqamat boleh. Contoh sholat apa? Itu yang baru wudu niku sholat tohur ba'da wudu silahkan. Ayo, yang mau sholat tahiyatul masjid ya di situ tempatnya, kan ngaten nggih. Mau sholat yang itu apa namanya, kemarin kan ada sholat mutlak, ngoten nggih, sholat sunnah mutlak. Kalau mau sholat di situ ya bisa waktunya, ngoten nggih, seperti itu. Nah, apalagi sholat rawatib qobliyah fardunya itu tadi bisa, ngoten nggih. Nah, sehingga ini yang dijadikan dasar untuk apa, sholat qobliyah isya, ngoten nggih. Jadi panjangan kalau di sini di waktu antara adzan dan iqamat itu niatnya apa atau qobliyah isya itu ya diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Dan yang kelompok kedua, ini yang kelompok pertama itu mengatakan hadis ini untuk sholat qobliyah isya rawatib. Ada yang mengatakan seperti nomenklatur sholatnya itu ya seperti kata Nabi, sholat baina kuli adzanain bunyinya. Ada sholat tohur, sholat ba'da wudu, sholat witir, sholat itu dan sebagainya, duha dan sebagainya. Ada sholat namanya baina kuli adzanain. Jadi usolinya niatnya itu ya sholat baina kuli adzanain 2 rakaat. Ada yang mengatakan seperti itu, kelompok yang kedua yang berpemahaman begitu. Jadi ini bukan untuk diperdebatkan, hanya untuk diketahui saja. Barangkali ada orang yang menyebutkan sholat dengan nomenklatur baina kuli adzanain itu ya ini dasarnya, mengambil persis dengan apa ini kata-kata Nabi, seperti itu. Jadi barangkali ada yang mengatakan ada loh sholat antara adzan dan iqamah atau baina kuli adzanain, ya ini dasarnya, jangan dimarahi, ya mereka berpemahaman begitu. Nah, ini konteksnya kita bawa kepada sholat sunnah qobliyah salat fardu yaitu isya. Dan hadis ini hanya melekat pada ini adzanain, 2 adzan. Sehingga hadis ini tidak berlaku untuk rawatib ba'da fardu. Jadi dengan adanya hadis-hadis begini ini ada waktu khusus untuk sholat sunnah itu justru ada di qobliyahnya. Tidak semua sholat fardu itu ada ba'diyahnya. Jadi dengan hadis ini itu semua sholat fardu qobliyahnya itu yang waktunya itu setelah masuk waktu sholatnya ditandai dengan adzan sampai diqomati itu tempat sholat sunnah. Qobliyahnya itu di situ waktunya. Nah, ba'danya karena tidak ada hadis yang menyebutkan, berarti tidak semua ba'da sholat fardu itu ada rawatibnya pengiringnya. Buktinya ya sudah dijelaskan dalam hadis-hadis itu, ba'da subuh itu tidak ada, dilarang. Ba'da asar tidak ada, walaupun ada hadis-hadis yang akan kita pelajari spesifik nanti. Ba'da asar tuh kenapa kok terekam hadis seperti itu ada pembahasan insyaallah di 1 atau 2 pekan yang akan datang.
Nah, sehingga untuk sholat ba'da fardu itu rawatibnya itu tidak semuanya ada. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sebelum tadi sholat yang saya sebut tadi, hikmah. Apa sih hikmah kok diadakan atau disyariatkan apa sholat sunnah rawatib? Apa sih itu hikmahnya? Bukan pahalanya, hikmahnya apa? Nah, maka kita perlu tahu mengapa kita harus mengutamakan sholat rawatib. Udah usah dipusingkan secara hukumnya ini muakadah ini yang goiru muakad itu tidak usah dipusingkan, seperti kalau zaman dulu titahnya raja, misalkan raja, wahai rakyatku, besok pagi kita akan bersih-bersih halaman rumah jalan, tolong kalian membawa cangkul yaitu cangkul, sapu, pengki, nah seperti itu. Nah, kira-kira besok ada yang berani bawa raket tenis, raket badminton, kira-kira berani? Iya, lawan perintah. Seperti itu ya, sama. Jadi kalau sudah ada sholat sunnah rawatib, contohnya ada sahabat itu, sudah usah dipusingkan ini wairu mu'akad atau mu'akad, pokoknya ada waktu kerjakan, pahalanya nanti akan kita lihat sendiri kan, begitu jamaah rahimakumullah. Jadi ya sholat rawatib itu usahakan, karena nanti di hikmah ini akan disebutkan kenapa kok kita harus mengutamakan itu selagi ada kesempatan dan badan. Baik, itu ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada nggih? Nggih. 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 Nggih, seperti itu. Jadi dengan hadis tadi secara umum ada semua. Hal yang berbeda adalah banyaknya itu dispesifikan oleh hadis-hadis sudah kita bahas. Ternyata zuhur itu tidak hanya 2 loh qobliyahnya, berarti 4. Asar itu tidak hanya 2 loh, 4. Hadis tadi kan baina kulli adzanain sholat itu kan tidak menyebutkan berapa rakaat. Terus sholatnya apa saja nggak disebutkan. Mau sholat sunnah lebih dari 1 sholat sunnah di situ boleh. Selama waktunya ada kan gitu nggih. Baina kulli adzanain sholat. Seperti itu. Ngaten mawon nggih, kira-kira yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.